Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru menyapa seluruh masyarakat Indonesia, terlebih para honorer yang sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang disebut dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. Informasi terbaru disampaikan langsung oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa seluruh aspek substansi terpenuhi. RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara menuju titik akhir. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dipublikasikan pada 12 Maret 2024 semalam. Nah, terkait informasi ini Bapak Ibu tentunya ada kaitannya dengan nasib para honorer. Untuk lebih jelasnya, apa dan bagaimana substansi terpenuhi ini mengenai RPP Manajemen ASN, kemudian apa kira-kira hubungannya dengan nasib honorer? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nah, Bapak Ibu sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa RPP Manajemen ASN itu substansinya terpenuhi, ya, kemudian segera menuju titik akhir dalam arti ini segera akan disahkan Bapak Ibu, sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas, yang mana ini akan menjadi kabar sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer setelah Maret ini, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah yang membahas tentang manajemen aparatur sipil negara mendekati hasil akhir. Aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi, ya. Jadi ini tinggal ketuk palu saja Bapak Ibu karena memang sudah 100% terpenuhi. Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi itu harapannya Bapak Ibu dengan semua rampung ya RPP Manajemen ASN ini. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas, memimpin rapat pembahasan progres rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara secara virtual pada Senin 11 Maret 2024, di mana rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden yang telah diinstruksikan kepada Menteri Pan RB. Tentunya salah satunya apa yang telah diamanatkan di situ yaitu terkait dengan bagaimana menuntaskan honorer. Nah, ditambahkan bahwa setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ujar Anas selaku Menteri Pan RB. Nah, di sini disampaikan bahwa apa yang telah dibicarakan itu ya, total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam rancangan peraturan pemerintah ini. Disampaikan bahwa substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, kemudian perencanaan kebutuhan,
berikutnya adalah pengadaan aparatur sipil negara. Pengadaan aparatur sipil negara yang dimaksud Bapak Ibu termasuk rekrutmen ya, CPNS maupun P3K, dan termasuk juga rekrutmen aparatur sipil negara melalui jalur honorer sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada bulan yang lalu bahwa honorer yang 1,6 juta itu dituntaskan. Itu juga termasuk Bapak Ibu ya, dalam hal pengadaan aparatur sipil negara. Diteruskan dengan digitalisasi, seterusnya hingga hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Ia menyampaikan ada beberapa transformasi ya mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Ya, pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Jadi rencana kebijakan tersebut ya selama ini sudah ada ya disampaikan bahwa selama ini kalau ada pensiun untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resik sehingga terpaksa ya diisi dulu oleh tenaga non ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Melalui ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen jelasnya. Jadi itu sepertinya lebih efektif Bapak Ibu ya untuk menghindari adanya perekrutan honorer yang statusnya tidak jelas, demikian juga dengan pendapatannya atau gajinya tidak jelas, demikian dengan karirnya. Yang selanjutnya terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Menteri Anas mengungkapkan talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, daerah terluar, dan daerah terdepan. Nah, sehingga dengan peraturan pemerintah ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan, baik dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Jadi kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di daerah 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat tutur Anas. Lanjutnya diuraikan, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran ya. Jadi pola pengembangan mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi ya. Integrated learning jelas Anas. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Jadi untuk itu ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Jadi aturan ini membahas jabatan aparatur sipil negara yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal ya dan akan diseleksi secara ketat serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Jadi kita akan mendapatkan talenta terbaik ya dari TNI Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik, ungkap Anas selaku Menteri Pan-RB. Menteri Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Jadi pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform digital manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memulai aparatur sipil negara.
Nah, platform digital manajemen ASN ini adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi aparatur sipil negara untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. Instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN, tegas Anas. Sebelumnya, Kementerian PAN-RB menggandeng para pakar ya dan akademisi untuk turut memberikan masukan pada RPP ini. Jadi kita telah melibatkan para akademisi untuk terus nantinya ini ya apa yang telah disampaikan, apa saran terbaik. Jadi itulah yang akan menjadi satu hal yang untuk dimajukan ke depan menjadi satu keputusan. Jadi berbagai referensi ya dan sudut pandang lain dari para pakar dan profesional agar peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara bisa menghasilkan ya suatu hal yang berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Beliau juga menyampaikan bahwa minggu ini insya Allah kita akan juga minta masukan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara yang segera akan ketuk palu di bulan April 2024 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Anas. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.